Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Suherdi dengan Bapak Dodi. Ya, Bu. Oke. Jadi Bapak, tahap pertama kita awali dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Silakan Bapak baca. eh, Pada di sini kebenaran ini ya, membatasi pembacaannya ya. Jadi kalau tidak saja nggak apa-apa. Silakan Bapak baca surat. Nggak jelas eh, suaranya. Kurang jelas, Bu. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas, Sudah Bu. jelas? Dah, Sudah Bu. jelas. Oke. Eh, Silakan Bapak baca surat Al-Falaq ya dengan benar. Nanti langsung ditulis tanpa melihat Al-Quran. Pak, pastikan tidak ada Al-Quran di depannya. Ya, Nggak ada. Bu. Silakan Pak Dudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Lanjut Pak Serdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul azim. Silakan ditulis Pak. Langsung ditulis. Dengan pena ini, Bu. Ya, waktu 4 menit.
Coba, Pak. Oke, tunggu Pak, tunggu. Ulangi Pak, ulangi Pak. Oke, Bapak ulang foto dan kirimkan ke WA saya ya. Pak Dodi, udah selesai Pak? Listrik lagi, Bu. Dah, Bu. Iya Pak. Oke, Bapak foto, Pak kirim ke WA saya. Jadi, Bu. Sekarang, Bu. Langsung. Oke, Bu. Dah, Bu. Baik, kita lanjutkan terkait dengan berapa konten ya terkait dengan materi eh, kompresif ini. Pertama itu saya ingin tahu apa saja teori belajar yang Pak gunakan untuk membuat modul ajar dalam kurikulum Merdeka ini. Ada berapa teori belajar yang bisa digunakan? Silakan Pak Dodi. Ada 5, Bu. Apa saja tuh Pak? Yang pertama, teori konstruktivisme. Artinya Hmm, adalah teori yang menggunakan pengetahuan sebelumnya, Bu. Yang hmm, kedua, teori kognitif. Itunya teori yang berdasarkan kepada modul ajar. Yang ketiga, teori pengetahuan sosial. Artinya berdasarkan kepada pengamatan, Bu. Yang keempat, teori komprehensif. Teori komprehensif itunya teori yang berdasarkan pengembangan individu. Yang kelima, teori masalah, Bu. Penyelesaian suatu masalah terhadap anak didik, Bu. itu. Ya, Bu. Oke, kalau Pak Soherdi gimana Pak? Coba Pak. Kalau saya itu ada 4 teori belajar yang bisa dipakai untuk mengembangkan kurikulum Merdeka. Yang pertama Hmm, adalah teori behavioristik. Itu menekankan kepada perilaku. hmm, Berhasilnya belajar seseorang itu dengan perilakunya. ya. Jadi stimulus dari respon itu timbul perilaku. Yang kedua adalah konstruktivistik. Konstruktivistik itu artinya membangun pengetahuan baru. Yang ketiga adalah kognitivistik, artinya Hmm. perubahan persepsi, penyimpanan, pengetahuan. Nah itu kognitif kan pengetahuan. Yang keempat adalah humanistik. Humanistik ini adalah sifatnya memanusiakan manusia gitu. Itu, Bu. Ya, baik Bapak. Oke. Kemudian kita juga merumuskan tujuan pembelajaran ya Bapak ya, Ya, Bu. ketika membuat modul ajar.
Nah, apa patokan kita ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran itu, Pak? Pak Dodi, barangkali duluan. Eh, Tujuan kita merumuskan tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik itu sendiri, Bu. Oke, Dengan patokan apa, Pak? Patokannya. berpatokan dengan tiga eh, ranah, Bu. Itu adalah ranah eh, kom, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, Bu. Ya, dari mana Bapak merumuskan tujuan itu? Maksudnya, patokannya apa? Apa dasar Bapak merumuskan tujuan itu? Dari mana Bapak turunkan tujuan itu? Tujuan itu pertama dari eh, capaian pembelajaran, Bu, baru merumus kepada tujuan pembelajaran, baru kepada eh, kriteria capaian tujuan pembelajaran, Bu. Alur KKTP, Bu. tujuan pembelajaran dulu ya, Pak. Alur Iya, Bu. tujuan pembelajaran. Iya, Jadi dari Bu. capaian pembelajaran. Iya, Bu. Ya, oke, Pak Soherdi, bagaimana Pak? Ya, hampir sama, yaitu tujuan pembelajaran itu kan sama tadi, yaitu mendapatkan apa yang ingin didapatkan hasilnya, itu kan tujuan pelajaran. Dari mana kita dapat tujuan pelajaran itu? Tentu diambil dari capaian pembelajaran. Jadi capaian pelajaran ini dari mana kita ambil? Tentu dari kementerian, gitu kan. Nah, jadi nanti turunan daripada TP itu adalah CP, kan gitu, Bu. Nah, setelah itu nanti barulah ada tahapan-tahapan atau yang harus dibuat itu tentu masuk kepada berikutnya itu ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran itu guru yang merumuskan? Iya, Bu, tentu Ya, tujuan nah, pembelajaran guru yang Iya, Bu. merumuskan. ya, apa landasan teori yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu, Pak Soherdi? Eh, Landasannya tentu yang pertama mengacu kepada materi apa yang akan disampaikan nanti dalam Ya, intinya gitu. Nah, ya. itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu menelaah apa daripada isi daripada capaian pembelajaran tadi. Itu. Terus, ya, kan dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu kan apa Bapak tujuan pembelajarannya apa rumusannya kemarin? Itu Nah, nah, mengetahui salah satunya adalah mengetahui tentang tanda-tanda balik. nah, Nah, mengetahui dia agar siswa bisa mampu mengetahui peserta didik tanda-tanda mengetahui balik. Ya, tanda-tanda balik ya, Bu. nah, bagaimana Bapak menyusun kalimat seperti itu? Teori apa yang Bapak gunakan? Teorinya, teori tentu diangkat dari masalah. Ya, materinya Bapak udah tahu tanda-tanda balik kan? Ya, Tapi kan itu kalimatnya kan ada sebelumnya siswa dapat apa tadi tuh? dapat mengetahui tanda-tanda balik membuat Mengetahui tanda-tanda balik. Nah, bagaimana Bapak bisa menyusun kalimat seperti itu? Berpatokan kepada teori apa? eh, berpatokan tentu sebelumnya kita apa ya teorinya tidak tahu saya, Bu. Teori apa untuk memasukkan TP itu. Mungkin Pak Dodi. Tahu? Mungkin teori yang digunakan, Bu, teori taksoni Bloom, Bu. Nah, itu yang saya minta. Iya, iya. Ya, apa yang kita ambil dari teori taksonomi belum tuh, Pak? Dari teori taksoni Bloom itu kita lihat dari ranah kognitifnya, Bu. Dari ranah Kata pengetahuannya, kerja Bu. KKO-nya, Iya, kata Bu. kerja operasionalnya, itu yang penting. Karena Personal. kata kerja operasional itu yang menjadi indikator yang akan Iya, kita Bu. capai. Ya, memberi contoh, menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, membedakan, kan? Nah, itu yang dijadikan indikator. Ya. Jadi besar Iya, perannya KKO dari belum itu. Ya, Bu. Pak ya. Eh, dalam merancang modul ajar, ya, itu kita menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan TAIPEC, ya, teknologika, pedagogika, content knowledge,
Apa yang dimaksud dengan istilah ini nih, Pak? Silakan Pak Suhardi. TPEK itu adalah model pembelajaran yang berbasiskan IT, Bu, Hmm. teknologi informasi. Jadi pendekatannya seluruh proses pembelajaran itu adalah menggunakan teknologi, baik itu teknologi audio, visual, video, gambar, sampai kepada apa yang nanti LKPD-nya. Itu TPEK itu, Bu. Oke. Pak Dodi. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, menurut Bapak gimana? Pak Dodi, Bu. Ya, Pak Dodi. Ya, Bu. Kalau TPEK itu apa benar yang dikatakan oleh Pak Suhardi tadi, bahwa TPEK ini menggunakan teknologi gunanya untuk supaya siswa pertama lebih menarik terhadap apa yang kita sajikan, Bu. Dengan adanya media-media yang disediakan seperti video, media yang disediakan seperti PTT, sehingga timbul minat terhadap peserta didik terhadap pembelajaran yang kita berikan, Bu. Oke. Kenapa dituntut pembelajaran saat ini berbasis teknologi, Pak? Pak Dodi. Karena sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan abad 21, Bu. Oke. Tuntutan dari zaman ya. Iya, Bu. Oke. Tadi mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Oke. Iya, Bu. Pertanyaannya dalam bentuk apa saja teknologi itu bisa kita integrasikan dalam pembelajaran. Tadi Bapak sudah sebut video kan? Iya, Bu. Nah, lain dari video apa lagi? Apakah hanya berupa video PPT saja atau Berupa bisa diberikan berupa LKPD, Bu. LKPD? Iya, Bu. Kapan LKPD itu bisa berbasis teknologi, Pak? Apabila eh, tujuan dari pembelajaran itu telah tercapai oleh anak, Bu. Sehingga kita Kapan berikan LKPD itu bisa dikatakan berbasis teknologi, menggunakan teknologi? oh digunakan LKPD itu digunakan berbasis teknologi itu sesuai dengan modul ajar yang kita berikan, Bu. Ada yang bersifat apa namanya itu Oke, kurang. Pak Serdi bisa menanggapi pertanyaan saya tadi. Ya, kapan LKPD itu bisa dikatakan teknologi? Ya, ketika kita memakai seperti internet atau memakai media yang lainnya yang sifatnya teknologi lah ketika memberikan latihan kepada anak kita. Seperti misalnya kuis, apalagi seperti Google Form, pertanyaan-pertanyaan itu kan dilayangkan lewat anak-anak linknya, pakai link itu. Jadi ketika menggunakan internet LKPD itu baru dikatakan dia sebagai teknologi, Bu. Ya, yang tepatnya ketika LKPD itu dibuat dengan aplikasi yang berbasis komputer ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ya, Bu, Karena ya, Bu. saat ini banyak aplikasi-aplikasi, ada Kahoot, ada Canva, ya, ada Worksheet. Nah, itu aplikasi bisa dibuat LKPD. Nah, ketika LKPD kita buat dengan menggunakan aplikasi itu, nah tentu ada linknya, maka dia dinyatakan pembelajaran kita itu menggunakan teknologi. Ya, Ya, Bu. Ya, Bu. oke. Nah, pembelajaran saat ini ya di samping berbasis teknologi juga dituntut agar guru bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, ya, kemampuan memecahkan masalah bagi peserta didik. Pertanyaannya, kenapa ini pembelajaran ini dituntut gitu ya, dituntut supaya kegiatan pembelajaran itu bisa menghasilkan peserta didik yang berpikir kritis, yang berpikir kreatif gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan teknologi juga saja, tetapi juga siswa itu dituntut bisa berpikir kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah. Pak Dodi? Eh, karena, Bu, berpikir secara kritis dan kreatif itu berpedoman kepada PBL, Bu. Artinya apa tuh, Bu?
bahwa dalam PBL itu yang dituntut adalah supaya siswa itu berpikir kritis dan kreatif terhadap permasalahan yang terjadi pada saat itu juga, Bu. Artinya apa? Bahwa permasalahan yang terjadi pada saat itu, maka saat itu pula yang diselesaikan permasalahannya, Bu. Sedangkan yang kedua dalam bentuk PJBL, Bu, itu permasalahan itu berupa suatu proyek, Bu. Artinya apa? Bahwa permasalahan itu diselesaikan terhadap siswa dalam pembelajaran, sehingga kalau tidak selesai dibawa ke rumah, Bu, atau sebagai PR diberikan kepada anak. Itu, Bu. Salah sebut apa ya, lagi melihat contekan tadi ya. Enggak ada lagi contekan, Bu. Tidak ada. Oh, Pak, Tidak saya ada telepon. bisa paham, Pak. Pak Sodi, pertanyaan saya bisa dijawab? Ya, kenapa digunakan perlu berpikir kritis kepada peserta didik? Karena Bapak Ibu, tuntunan zaman juga. Sekarang ini kan anak-anak itu lebih terbuka, itu kan zaman teknologi. Jadi anak-anak itu, peserta didik itu perlu meningkatkan wawasannya lewat pikir kritis, dan dia bertanya itu tentang ini, tentang itu, apalagi zaman sekarang ini. Jadi itu gunanya kita kenapa dibuat anak itu mesti kritis gitu. Itu, Bu. Karena tuntutan zaman, Pak. Kurikulum itu dibuat kan berdasarkan tuntutan zaman. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya baru bagaimana cara dalam kegiatan pembelajaran itu supaya si anak bisa berpikir kritis, kreatif. Apa yang kita lakukan? Apa saja bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa menjadikan siswa ini bisa berpikir kreatif, bisa berpikir kritis. Nah, itu baru jawaban Pak Dodi tadi ya, dengan menggunakan strategi Ya. pembelajaran PJBL, BBL, diskusi, itu caranya. Ya, berbeda pertanyaan saya tadi itu ya, Pak. Ya, Bu. Ya. Oke, dalam pengembangan materi itu ada namanya esensial materi, ada namanya advanced material. Bisa Bapak jelaskan? Pak Dodi, beri contoh, Pak. Yang esensial materi itu artinya, Bu, esensial yang bersifat inti terhadap suatu permasalahan, Bu. Terus, Kalau advance material, yaitunya lebih mendalam terhadap dibandingkan dengan esensial material, Bu. bisa dicontohkan dalam pembelajaran PAI, Pak? Contoh dalam pembelajaran PAI itu tentang tata cara beruduk, Bu. Mhm. Bagaimana urutan beruduk mulai dari pertama sampai terakhir, Bu. Itu apa itu? Esensial apa advance? Esensial, Bu. Advance apa? Eventnya itu lebih mendalam, itu mungkin ditambah dengan bagaimana doa sebelum beruduk, kemudian doa setelah beruduk, Bu. Oke. Bagaimana Pak Sodi? Coba beri contoh yang lain, Pak, setelah menjelaskan. Materi esensial itu kan esensi, inti, atau hal yang wajib diketahui oleh siswa, wajib itu. Sementara advance materi itu adalah kompleks dia, artinya menyeluruh gitu. Nah, jadi esensi hal yang wajib diketahui. Contoh misalnya dalam pembelajaran apa yang saya ajarkan di kelas, materi usia balik misalnya. Jadi tanda-tanda balik itu 1, 2, 3 itu adalah materi esensial yang wajib diketahui oleh peserta didik. Itu, Bu. Advance-nya, Pak? Advance-nya ya seperti masuk lagi nanti kepada hikmahnya, hikmah daripada apa tadi mengetahui dari tanda-tanda balik tadi gitu, dan lain-lain. Oke, jadi guru harus bisa membedakan ya Pak ya, mana yang esensial, mana yang advance. Karena yang esensial itu yang inti. Konsep-konsepnya ada pada materi esensial. Sementara yang advance itu adalah pengembangannya. Ya, jadi kalau tidak bisa membedakan, jangan-jangan nanti yang inti terlupakan, kan begitu ya? Ya, Kita Bu. udah asik aja ke pengembangan, sementara yang konsep intinya tidak duduk. Nah, tentu ini akan berakibat tidak tercapainya juga pembelajaran.
Baik Bapak, dalam kurikulum Merdeka itu ada beberapa asesmen. Bisa Bapak sebutkan beserta contoh Pak Dodi, asesmen apa saja dalam kurikulum Merdeka? Asesmen dalam kurikulum Merdeka ada namanya asesmen awal, Bu. Ya, Eh, Awal artinya itu asesmen untuk mengukur kemampuan siswa, Bu. Nah, semua contohnya asesmen untuk mengukur kemampuan ya Pak. Kemampuan yang mana? eh, pemahaman materi sebelumnya tuh, Bu. Misalkan materi Kemampuan awal namanya ya Pak ya. kemampuan awal ya, Bu. Kemampuan awal. Ya, terus Kemudian eh, ada asesmen yang bersifat formatif, Bu. ya, Dan ada yang bersifat sumatif, Bu. ya bisa berikan contohnya Pak. Kalau formatif itu asesmen yang diberikan ketika dalam proses pembelajaran. Hmm, Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa terhadap pembelajaran itu, Bu. oke. Kalau sumatif itu pada akhir pembelajaran. Artinya supaya mengetahui sejauh mana tujuan dari pembelajaran itu tercapai oleh siswa, Bu. Oke. Pak Suherdi, Ya, Bu. Asesmen itu kan penilaian. Jadi setelah anak itu belajar, tentu perlu ada penilaian ataupun pengukuran. Jadi ketika beberapa bab, misalnya pelajaran, itu dilakukan asesmen, namanya asesmen formatif. hmm, Sedang dalam perjalanan pelajarannya, biasanya sekolah itu ketika dulunya namanya PH, kan, penilaian atau mid semester, kan dalam pertengahan perjalanan semester itu namanya adalah formatif. Sementara asesmen sumatif yang kedua ada setelah usainya belajar gitu, atau hmm, penilaian akhir semester. Nah, itu namanya asesmen sumatif, Bu. oke. Eh, kita langsung saja kepada prakteknya ya Pak ya. Ya walaupun tidak praktek, tapi saya ingin melihat ketika kita akan menyampaikan materi pembelajaran, ya, ketika kita akan memulai pembelajaran, itu biasa seorang guru itu berusaha bagaimana menarik perhatian dari peserta didik, ya, bagaimana supaya si peserta didik ini siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan. Nah, pertanyaannya, apa saja bentuk eh, kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak lakukan untuk menarik peserta didik ini, untuk menarik perhatian peserta didik ini? Pak Dodi, barangkali? Pak Dodi, Ya, ya, Bu. silakan Pak Dodi. Yang pertama untuk menarik peserta didik itu memberikan pertama berupa permainan atau tepuk tangan, Bu. Artinya Ya, dengan adanya tepuk tangan itu akan menarik fokus anak supaya bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, boleh dikatakan dengan istilah ice breaking, Pak? so, Bisa dikatakan itu istilahnya? speaking, Bu. Ya, ya, itu dia itu. Bisa. Speaking. Bisa, Bu, bisa, Bu. Nah, yang lain dari itu apa yang Pak lakukan? Kemudian kalau dilihat dari modul ajar, yang pertama kita jelaskan kepada anak apa tujuan dari pembelajaran tersebut, Bu. Yang kedua, setelah kita berikan tujuan pembelajaran, kita gunakan bagaimana susunan modul ajar itu, Bu. Yang ketiga, setelah kita memberikan susunan ajar, kemudian kita bagaimana kita menggunakan media, dan bagaimana kita menggunakan LKPD. Setelah memberikan media dan LKPD, baru terakhir kita memberikan evaluasi terhadap anak, Bu. Evaluasi awal maksudnya, Pak, sumatif awal tadi. Format Ya, bisa jadi sumatif awal, bisa jadi uh, sumatif akhir, Bu. Formatif, Bu.
Ya, pertanyaan saya kan masih di awal, Pak. Bagaimana untuk menarik perhatian? Perhatian, ya. Iya, seperti awal. Kita akan memulai, ya, masih di awal, belum terlaksana ya, Pak ya. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Apa saja bentuk kegiatan yang kita lakukan? Tentu mengacu kepada kurikulum Merdeka ya, Pak, sesuai dengan modul ajar yang Bapak buat. Ya, Iya, Bapak Bu. sudah kuat dalam modul ajar Bapak, sudah saya lihat. Cuma apakah Bapak ngerti itu? Apa yang dibuat itu yang saya cek. Ah, iya, iya, iya. Ya, Iya, nah Pak, Bu. bisa dijelaskan Pak? Begini Bu, ketika kita akan memulai pelajaran, tentu kita belum bisa masuk kepada materinya, tentu mengkondisikan peserta didik kita. Jadi misal ini untuk semangat adakan ice breaking misalnya, ada apa tepuk tangan dan segala macamnya. Beranjak kepada tentu yang pertama tentu kita kan sudah kenal dengan siswa itu, kita panggil namanya karena anak-anak itu sangat senang sekali dipanggil namanya. Sudah itu tanya kabarnya gitu kan, tanya kabar keadaannya. Beranjak kepada sebelum materi tentu kita menampilkan video karena anak-anak itu suka sekali menonton video, tentu video yang sifatnya anak-anak yang berkaitan dengan materi yang kita ajar. Setelah itu nanti kita minta kepada anak-anak kita, silakan tonton dengan baik. Setelah itu nanti silakan anak Bapak untuk memberikan tanggapannya tentang video itu. Jadi barulah nanti kita kaitkan kepada materi yang akan kita ajarkan pada ketika itu. Itu, Bu. Gimana Pak Dodi? Udah terinspirasi? Udah, Bu. Ada lagi tambahan nggak? Nggak ada, Bu. Mungkin sudah diterwakili ya Pak Suherdi itu, Bu. Hal yang terlupakan mungkin bagi Bapak, dia ada di modul ajar, ya, Bapak tulis itu di modul ajar, yang bisa menarik perhatian peserta didik sebelum kita menyampaikan materi ajar. Apa itu? Pertanyaan pemantik. Nah, ini Oh ciri iya, khas pertanyaan. kurikulum merdeka, Iya, ya. Ciri khas pemantik, Bu. kurikulum merdeka itu Iya, Bu. Iya, dinyatakan benar dalam modul ajar. Bapak buat tapi nggak ngerti untuk apa fungsinya. iya, Bu. Dan Grogi, Bu. kita lakukan itu Bu sekolah sebenarnya. Sudah Nah, dilakukan. itu No. Hanya ketika ini Sudah dia makanya grogi, Bapak, ya, Bu. Bapak mau nulis di modul ajar, Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, tapi Bapak tidak tahu itu posisinya dalam rangka menarik perhatian peserta didik. Iya, Bu. Nah, Iya. tentu pertanyaan pemantiknya tidak asal bertanya, ya, Iya, Bu. karena tujuannya menarik. ya. Iya, betul. Maka tentu perlu dirumuskan pertanyaan yang bisa menarik juga, ya. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang datar saja seperti apa arti sedekah? Nah, itu datar saja ya, Iya, tidak Bu. menarik. Coba, pernahkah anak-anak bersedekah? Sedekah. Dia Nah, cepat-cepat itu itu. baru menarik. Dia akan melihat ke dirinya, pernah nggak ya saya bersedekah? Iya, Bu. Iya, Apa Bu. saja bentuk yang telah disedekahkan? Nah, dia akan berpikir itu, apa saja yang dia sudah sedekahkan. Ya, itu pertanyaan pemantik, itu ciri Nanti. khas dari kurikulum Merdeka itu, Pak. Iya, Bu. Oke. Bapak menggunakan model pembelajaran apa dalam kurikulum Merdekanya, Pak Oh, Dodi? PBL, PBL Bu. apa PJBL? PBL, Bu. PBL. Pak Suhardi? JBL Bu. PJBL. Ya. Oke. Apakah berbeda antara PBL dengan PJBL? Beda Bu. Hmm. Beda. Pak Dodi berbeda, Pak? Berbeda, Bu. Gimana Pak bedanya, Pak? Saya Bu, Ya, Saya, Bu. boleh Pak Suhardi. kalau PBL itu kan berbasis masalah Ya. di dalam kelas yang melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sedangkan PJBL itu adalah proyek-proyek yang akan diselesaikan secara berkesinambungan panjang gitu. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang kita pakai PBL, bisa juga pakai PJBL, tidak mesti PJBL terus ataupun PBL terus gitu.
Jadi dua-dua itu kan model pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi Iya. berbasis masalah dan juga proyek gitu. Itu, Bu. Oke. Eh, di mana kita tahu bahwasanya modul ajar yang Bapak buat itu adalah PJBL, bukan PBL. Nah, begitu juga untuk Pak Dodi ya. Di mana kita bisa tahu bahwasanya modul ajar yang dibuat Pak Dodi itu adalah menggunakan PBL, bukan PJBL. Nah, di mana Pak Dodi? Bisa Di materi inti, Bu. materi inti? Ya, Bu. Apa Kegiatan inti. maksudnya materi inti, Pak? Dalam kegiatan inti itu kan dijelaskan eh, Kegiatan inti berbeda dengan materi inti ya, Pak? kegiatan inti maksudnya, Bu. Ah, oke. Nah, Oke, terus lanjutkan. kegiatan inti itu kan menjelaskan bagaimana permasalahan yang ada pada diri siswa itu sendiri, Bu. Hmm. Itu, Bu. Jadi dari masalah itu kita tahu, oh ini PBL begitu ya. Iya, Bu. Kalau Pak Suerdi, bagaimana Pak Suerdi? Kita bisa tahu bahwasanya eh yang Ya, Bapak kita gunakan itu mengetahui PJBL. apakah PJBL model apa yang dia pakai. Itu Hmm. kita lihat di apa intinya, kegiatan intinya. Di situ kan ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi Nah, itu yang saya kejar, Pak. ya. Ya, tahapan-tahapan itu yang saya kejar itu pertanyaan jawabannya. Jadi masing-masing model pendekatan lah strategi ada ya, itu ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Nah, Ya. tahapan itu tergambar di kegiatan inti, ya. Nah, Ya, itu yang Bu. saya maksud. Ya, jadi eh, jangan lupa itu istilah tahapan itu, Ya, Bu. Ya, Bu. ya. Mencirikan yang membedakan apa strategi yang kita gunakan. Baik Bapak, pembelajaran saat ini juga dituntut memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi, ya. Nah, kapan dikatakan suatu modul ajar itu sudah menggunakan teknologi? Silakan Pak Dodi. Siapa, Bu? Saya, Bu. Ya, Pak Dodi, Pak Dodi, Dodi. Jadi, Oh, apa udah lagi, Bu? Pembelajaran saat ini kan menuntut penggunaan teknologi. Iya, Bu. Pertanyaannya, kapan bisa modul ajar yang kita buat itu sudah memanfaatkan teknologi? Eh, itu apabila pemanfaatannya itu sesuai dengan apa namanya itu, pemahaman siswa, Bu. Artinya apa? Bahwa pemanfaatan teknologi itu digunakan ketika siswa memahami terhadap apa yang disampaikan dalam eh, penggunaan teknologi itu, Bu. Berbelit-belit, Pak. Pertanyaan saya, seperti tadi ya, kapan bisa dikatakan modul ajar Bapak ini berbasis masalah? Ketika dia pada kegiatan intinya itu ada tahapan-tahapan PBL. Nah, sekarang kapan dikatakan modul ajar yang Bapak buat itu memanfaatkan teknologi? Kurang jelas, Bu. Kapan modul ajar yang Bapak buat itu sudah dikatakan memanfaatkan teknologi? Eh, itu sesuai dengan tuntunan zaman tadi, Bu. Oke, silakan Pak Seri. Pengalaman begini, itu. Bu. Kapan modul ajar itu bisa dikatakan sesuai dengan teknologi? Yang pertama, tentu membuat modul ajar dengan komputer. Nah, itu. Yang kedua, di dalam modul ajar itu ada link sumber belajar. Sumber belajar dari link, apakah dari link GoDrive, apakah link dari YouTube, gitu, Bu. Nah, selama itu ada di dalam modul ajar, berarti modul ajarnya sudah berbasis teknologi. Ya, apa saja yang bisa dibasiskan teknologi, Pak? Selain tadi Bapak sebut apa menggunakan video, ya,
apalagi penyampaian materi, apalagi aspek-aspek yang bisa kita teknologikan kegiatan pembelajaran ini. Apalagi bisa nyambung. Ya, video sumber belajar itu berupa video, sudah itu Sumber belajar gambar, berupa video. ya, Oke, apalagi Pak? gambar atau apa namanya PPT, Oke, Canva, apalagi? Oke, Canva, Classroom, apa namanya Google ya, Form, itu digunakan untuk penyampaian materi. ya. Oke, nah selain untuk penyampaian materi, yang mana lagi yang bisa kita teknologikan? Yang mana lagi yang bisa kita teknologikan di modul ajar tuh, Bu? Ya, Yang dalam pembelajaran. Tadi pengembangan materi, ya, eh, menyampaikan materi dengan berupa video, apalagi PPT, kata Bapak ya, tadi kan. Nah, selain untuk menyampaikan materi, apalagi yang bisa kita gunakan teknologi ini dalam pembelajaran. bisa saja dengan memberikan LKPD misalnya ataupun ujian lewat teknologi. Nah, itu udah bisa. Apa contohnya LKPD yang berbasis teknologi? Ya, bersifat seperti kuis, Bu, atau buat Inovasi ya. pertanyaan ya dari Google Form Nah, dan itu yang saya lain-lainnya. minta apa? Apa lagi? Eh, apa lagi Pak Rudi? Oh, keren. Untuk evaluasi kita gunakan Quizzes, Ya, LKPD Quizzes. menggunakan aplikasi ya, Canva misalkan. ya, Nah, apa Ya, lagi? Untuk penyampaian materi kita gunakan PPT atau video. Apa lagi yang bisa? apa lagi ya? Canva, nggak salah. Untuk referensi ya Pak. Ya, Referensi ya, Bu. betul. Ya Bapak tulis di modul ajarnya apa buku online ya, buku Ya, ya, sumber betul, betul, betul. online. Online. Nah, Ya, Bu. kita tidak bisa sebatas itu saja, harus kita buatkan linknya. Ya, 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 ya. jadi jelas ada yang dirujuk oleh peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu. Eh, ada kemampuan yang harus dituntut untuk peserta didik kita pada saat ini, yaitu kemampuan dalam berpikir kritis, kreatif, ya, kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Ya, tadi udah saya tanya ya, Sudah, Bu. udah, Sudah. Masalah. sudah. Ya, Bu. Nah, sehingga menuntut dari peserta didik itu bisa berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan istilah HOTS ya. Nah, pertanyaannya eh, apa yang bisa dilakukan oleh guru dalam rangka mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi dari peserta didik ini dalam kegiatan pembelajaran? Silakan Pak Dodi. Ya, Bu. Untuk pembuatan hot itu kita perhatikan C C3, C4, C5 dan C6-nya, Bu. Hmm, Sehingga kita lihat bagaimana ketingkatan hot soal yang diberikan tuh, Bu. Kalau Oke, C4, C5 dan C6 itu sudah menunjukkan soal yang hot tuh, Bu. oke. Itu dari segi materi dan soal yang dibuat ya Pak. Ya, Bu. Oke, dari segi lain ada lagi Pak Dodi, Pak Sardi. Ya, untuk berpikir kritis, tentu anak itu dilibatkan dalam berdiskusi, diskuransi, belajar kelompok. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita misalnya kepada peserta didik itu tuh bukan pertanyaan yang biasa saja. Kan pertanyaan itu biasanya ada yang biasa, ada yang sifatnya menyambung, ada yang sifatnya menganalisa. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan yang sifatnya analisa, tentu anak-anak ini menumbuhkan pikir kritisnya. Itu itu barangkali Bu. Berarti apa yang saya sampaikan tadi itu terekam Pak ya. Oke, baik Pak. Saya mau bertanya terkait dengan eh,
PTK yang Bapak buat, ya. Ya, Bu. Nah, kemarin itu baru sebatas proposal ya Pak ya, Ya, Bu. proposal ya. Nah, proposal yang dibuat itu tentu berawal dari masalah, adanya masalah dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Pertanyaannya, bagaimana cara Bapak mengambil bahwasanya itu adalah suatu masalah yang perlu diangkatkan menjadi penelitian, ya. Bagaimana Bapak bisa melihat itu suatu masalah? Oke, Pak Dodi? Eh, Kenapa itu diangkat suatu masalah? Karena dilihat dari apa namanya itu kejadian-kejadian atau kendala-kendala yang dihadapi di dalam suatu lingkungan sekolah itu, Bu. Artinya apa? Bahwa kita mengangkat suatu permasalahan itu dilihat dari permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah itu sendiri, Bu. Itu seperti itu, Bu. Iya, Bapak mengangkat apa sih Pak? Kita spesifik aja ke proposal yang Bapak buat. Bapak mengangkat apa sih Pak? Eh, Dalam PTK, Bu, Ya, bagaimana pemahaman siswa terhadap suatu Masalah. saya ingat lagi Pak. ya, Bu. Pak Suherdi, bisa menjelaskan? Begini, yang namanya masalah tentu ada. Apa itu masalah? Tentu di luar dari yang standarnya atau yang normalnya gitu kan. Ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita menemukan sesuatu hal yang tidak normal gitu. Yang mestinya dilakukan ini tapi tidak dilaksanakan. Bukan masalah itu. Seperti yang saya angkat adalah kurangnya motivasi peserta didik dalam menerima pembelajaran usia balik itu. Jadi ketika kita memberikan pelajaran, tentu anak-anak ini kurang semangat nampaknya, kurang termotivasi, ya. Itu kan masalah. Lalu kita angkatlah apa penyebab masalah itu dan apa yang lakukan. Nah, itu baru kita angkat, baru bisa kita teliti gitu. Ketika kita menemukan masalah-masalah di lapangan tadi, itu Bu. Apa untuk proposal Bapak? Apa solusinya tuh Pak? Ya, Masalahnya kurangnya motivasi. ya, Solusinya yang Bapak tawarkan apa? ya solusinya tentu kita lagi. Yang pertama dari pengajar atau sebagai guru tentu menggunakan pembelajaran yang menarik Ya, seperti yang Bapak pilih untuk proposal itu yang mana? yang Solusinya yang mana? solusinya Untuk bisa memberikan meningkatkan pelajaran motivasi. Untuk bisa meningkatkan motivasi tadi, ya solusi yang Bapak pilih apa? dari segi cara pembelajaran lagi Bu. Ya apa? Apa variabelnya? Apa yang Bapak sebut? Judulnya apa? Ya kurangnya minat belajar atau kurangnya motivasi belajar siswa. Itu masalah itu. Ya, masalah. Terus Solusinya kemarin itu ya. Solusinya tentu salah satunya itu tadi Bu, memberikan pelajaran yang menarik gitu. ya pembelajaran yang menarik ini seperti apa, Pak? Ada teorinya enggak? Itu yang saya kejar. Bapak kalau nggak ngerti eh, yang akan dicari itu, ya nanti tidak tepat teorinya. Jangan-jangan tidak ada teorinya. Kalau tidak ada teorinya, tidak bisa dilakukan, Pak, penelitiannya. Iya. Ya, misalkan, apa menurut Bapak apa pembelajaran yang menarik? Pelajaran yang menarik. Pembelajaran yang menggunakan media, Bu. Nah, berarti Satunya. solusinya media, ya, meningkatkan motivasi peserta didik, motivasi belajar peserta didik melalui penggunaan media
berbasis Ya. IT. Nah, itu solusinya. Jadi ada masalah, ada solusinya. Itulah PTK itu. Ya, Ya kalau itu belajar yang maksud menarik itu saja tadi. banyak yang menarik. Strategi apa juga menarik ya. Kreatif misalkan juga menarik, bisa menarik di bagi peserta didik. Media bisa menarik. Gitu. Atau menggunakan LKPD, pakai LKPD-nya kalau menarik kan jadi tertarik, ya. Nah, itu jadi aspek-aspek apa yang kita pilih sebagai solusi. Apakah medianya, apakah model pembelajarannya, apakah apa tadi LKPD-nya yang perlu kita buat menarik, atau evaluasinya. Ya. Nah, itu harus spesifik. Kenapa? Karena kita akan mencari landasan teorinya. Jadi di bab 2 itu teori yang Bapak paparkan adalah teori tentang motivasi belajar satu, yang kedua adalah teori tentang media belajar berbasis IT kalau Bapak mau, atau media belajar PowerPoint atau media belajar Canva, serahlah apa Bapak pilih gitu. Jadi jelas, Ya, kalau Bu. jelas teorinya juga jelas gitu. Ya Pak ya. Ya, Ya. Bu. Oh, saya lagi batuk ya. Saya cukupkan saja Bapak. Waktu juga sudah pas. Ya. Ya, Saya Bu. cukupkan saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu. wabarakatuh. Sehat Makasih ya, selalu Bu. Bu. Bu bantu. Ayo, betul. Nah, kalau Grogi. tadi Pak Suherdi. Grogi, Pak. grogi Pak enak. Ya, awak Sebenarnya kalau sifat lah ya lancar, mah. ah, Mau balik-balik, Pak. Pak Apri zero menang taruhnya. Hah? Pak Apri Iya. kok menang taruhnya udah. Mana ngataruinya? Terus zero Eh, atur kok. berarti lah lebih tanggung jawab sama bernilai kok Alhamdulillah disalahkan. segala kekurangan tapi leplong juga itu kan. Iya, dong ada selesai itu kan. Kalau Ya, Pak le mantap, mah. Hah? Apa le mantap, mah. Mantap Samu sih banyak. Kekurangan-kekurangan itu pasti ada. Iya, iya, iya. Sebenarnya sama pertanyaannya dengan video yang dikirim foto. Cuman awak kan enggak Iya, begitu apa. Sama pertanyaannya. Yang pertama teori pembelajaran kan. Yang iya, kedua masalah TP, CP. iya, iya, iya. Tahu awaknya cuman kan awak enggak mencari banyak gitu. Buat sibuk. Iya, 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 mana mantu mana itu pertanyaan enggak. Mereka itu sih pertanyaannya. Yang penting mana itu Pak Suherdi. Lambat jual Quran itu lah nilai batas minimal tuh, mah. Iya, baca Quran, pandai nulis, lah. Nah, Ya, iya, bisa jawab cik-cik kan, walaupun ada yang salah itu kan. iya. Tapi ibu tuh nampaknya lain enggak menekan, nah, lain enggak Enggak